wabarakatuh. Halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi dengan tema penyusunan program perencanaan bimbingan konseling penyuluhan Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Miladia dari program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya menjelaskan materi disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen BKPI dengan NIM 305-22055. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak dengan penjelasan berikutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam program layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien tidak akan tercapai apabila tanpa suatu adanya sebuah kerangka maupun program kerja dalam bimbingan dan konseling. Jadi maksudnya pada seorang guru BK maupun konselor itu jika akan melaksanakan atau melakukan program layanan bimbingan dan konseling, itu harus melakukan ataupun merancang sebuah program kerja terlebih dahulu yang akan bisa membantu dalam sebuah layanan itu bisa dapat berjalan dengan efektif maupun efisien. Jadi baik guru BK maupun konselor itu dalam penyusunan sebuah program itu harus memerlukan sebuah rancangan, sebuah program kerja, ataupun rancangan lainnya dalam melaksanakan tahap pelaksanaan berikutnya. Nah, sebuah program kerja maupun kerangka layanan itu seperti apa sih yang harus dibutuhkan dalam guru BK maupun konselor dalam sebuah rancangan ataupun penyusunan layanan dalam layanan BK itu yang harus dilaksanakan itu yang harus disiapkan itu adalah need assessment. Need assessment-nya itu seperti kayak need assessment, baik need assessment siswa maupun need assessment si konseli. Jadi need assessment itu apa sih? Need assessment itu proses pengumpulan data ataupun menganalisis data maupun menginterpretasikan data mengenai informasi tentang peserta didik maupun si konseli tersebut. Jadi, dalam layanan bimbingan konseling, baik guru BK maupun si konselor itu sebelum melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu harus menyiapkan ataupun merancang terlebih dahulu need assessment tersebut untuk dapat mempermudah atau mendapatkan sebuah analisis ataupun interpretasi data informasi mengenai baik itu siswa peserta didik maupun si konseling. Oke, yang kedua ada definisi dari bimbingan dan konseling. Mungkin dari teman-teman itu sudah tidak asing lagi dengan definisi atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling itu dapat diartikan sebagai proses interaksi antara seorang konselor atau guru BK dengan si konseli atau peserta didik maupun siswa. Nah, proses interaksi tersebut itu tidak hanya dilakukan dengan secara materi, bisa dengan secara langsung atau tatap muka, bisa dengan face to face ataupun secara tidak langsung atau bisa dengan online. Nah, online-nya itu seperti apa? Online-nya itu bisa melalui internet, bisa melalui dengan sosial media, atau bisa secara langsung dengan telepon yang bisa berinteraksi secara langsung itu bisa dengan melalui online. Nah, dalam guru BK ataupun si konselor itu bertugasnya itu melalui apa, bisa membantu apa saja. Nah, dalam guru BK ataupun si konselor itu bisa membantu mengarahkan ataupun mengembangkan potensi si konseli atau peserta didik siswa itu dapat menerima, memahami, dan mengarahkan si konseli tersebut, serta
dapat mewujudkan konseli ataupun peserta didik dapat mencapai tingkat pengembangan yang optimal. Jadi dalam sebuah bimbingan layanan secara langsung, baik itu dari segi guru BK maupun si konselor dengan si konseli atau peserta didik, itu guru BK maupun konseli itu dapat mengarahkan atau membantu potensi dirinya ataupun memahami si konseli ataupun peserta didik tersebut, yang bisa dapat mengarahkan ataupun dapat mengembangkan atau mencapai pengembangan yang sebelumnya belum didapat. Itu kayak seperti misalnya si konseli ataupun peserta didik itu mengalami sebuah problem, ataupun kayak seperti misalnya dapat mempunyai permasalahan dalam kehidupannya. Nah, dalam guru BK ataupun konselor itu bisa dapat membantu memahami, menerima, serta mengarahkan untuk mencari solusi yang terdapat pada dalam konseli maupun peserta didiknya. Baik, selanjutnya ada konsep dasar. Nah, dalam penyusunan perencanaan program PKPI, tidak hanya menyusun atau merancang sebuah program kerja, namun di sini juga ada beberapa konsep dasar yang harus dilaksanakan juga dalam pelayanan program PKPI. Seperti dalam program bimbingan dan konseling itu diartikan dalam konsep dasarnya seperti seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terkoordinasi, dan terorganisasi selama periode waktu tertentu. Jadi, dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling itu juga harus mempunyai konsep-konsep dasar dalam sebuah rancangan program, yaitu seperti yang dari awalnya itu sudah terencana dan secara terorganisasi secara sistematis maupun terorganisasi selama periode berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu melaksanakannya layanan bimbingan antara guru BK maupun si konselor dengan konseli peserta didik maupun siswa. Kemudian dalam pelayanan program BKPI itu juga memiliki keuntungan. Nah, keuntungannya itu mungkin cukup banyak, yaitu ada 6. Yang pertama ada tujuan setiap kegiatan bimbingan akan lebih jelas. Nah, ini mencakup dengan rancangan ataupun sebuah program. Jika dalam sebuah layanan dari konselor atau guru BK itu jika sudah melaksanakan atau merancang sebuah program kerja maupun rancangan terlebih dahulu, maka setiap kegiatan layanan dalam BKPI itu akan terancang ataupun memiliki tujuan yang jelas kegiatan tersebut selama dalam berjalannya waktu kegiatan yang telah ditentukan ataupun yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, keuntungan yang kedua yaitu memungkinkan para petugas bimbingan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yaitu maksudnya menghemat waktunya itu misalkan dalam bentuk online. Antara si konselor dengan si konseli bisa menghemat waktu karena dilaksanakan secara online. Nah, tenaga juga bisa menghemat karena misalkan secara online juga. Secara online kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan online ataupun dengan sosial media lainnya. Itu bisa menghemat tenaga antara konselor dengan si konseli apabila dilaksanakannya secara online. Namun ketika dilaksanakan secara langsung juga, itu juga bisa menghemat waktu ataupun menghemat tenaga karena bisa dilaksanakan secara face to face ataupun secara setempat di tempat yang kita sebelumnya sudah ditentukan. Dan biaya, bisa menghemat biaya karena
dalam layanan ini tidak ada mengeluarkan ataupun mengeluarkan biaya ataupun istilahnya seperti tidak ada mengeluarkan biaya maupun administrasi yang lainnya, karena ini mencakup adanya sebuah bimbingan ataupun arahan antara konselor dengan konseli. Yang ketiga, ada pemberian pelayanan bimbingan lebih teratur dan memadai, yaitu apabila dalam sebuah awalan ataupun rancangan sebelumnya itu kita bisa istilahnya bisa lebih teratur, karena dalam sebelumnya itu sudah terancang ataupun sudah terkoordinasi antara program layanan yang akan diberikan kepada konseli ataupun peserta didik dan siswa. Itu bisa lebih teratur dan memadai sebab sebelumnya itu sudah dirancang terlebih dahulu antara need assessment ataupun yang lainnya. Itu mengenai informasi ataupun analisis data yang berkaitan dengan si konseli ataupun peserta didik dan siswa. Yang kemudian keuntungan yang keempat yaitu setiap petugas bimbingan akan menyadari peranan dan tugasnya masing-masing dan mengetahui bila mana dan di mana mereka harus bertindak. Jadi, setiap konselor ataupun setiap masing-masing guru BK itu pasti akan menyadari dari masing-masing tugasnya. Misalkan dari peran guru BK itu pasti beda-beda, akan memberikan arahan ataupun layanan setiap peserta didiknya, dan setiap mereka melakukan tindakan ataupun memberikan arahan kepada peserta didiknya itu pasti setelahnya itu akan memahami, oh ternyata seperti ini, ternyata saya harus melakukannya secara yang lebih mendalam lagi untuk melaksanakan ataupun memberikan arahan kepada peserta didik ataupun siswa. Terus di mana dalam guru PK itu akan mengetahui bagaimana mereka harus bertindak, seperti apa ataupun seperti apa yang harus dilakukan ketika melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada para siswa ataupun peserta didik. Yang kelima ada fasilitas penyediaan akan lebih mudah dikontrol. Nah, ini juga terkait dengan yang tadi tentang menghemat waktu, biaya dan tenaga. Nah, fasilitasnya itu sebelumnya kita misalkan dalam guru BK akan memberikan pelayanan kepada peserta didik maupun siswa. Nah, sebelumnya pasti dalam guru BK itu sudah menyediakan atau mempersiapkan terlebih dahulu sebelum ataupun akan melaksanakan bimbingan layanan kepada siswa itu dari seorang guru sekarang guru BK maupun konselor itu pasti akan menyediakan beberapa fasilitas yang akan mudah dikontrol ataupun diterima dengan si konseli ataupun peserta didik dan siswa. Bisa melalui media video yang bisa ditayangkan dengan proyektor ataupun YouTube ataupun yang media-media yang lainnya yang bisa membuat semenarik mungkin yang bisa dirasakan ataupun diresapi oleh peserta didik maupun siswa dan konseli. Kemudian keuntungan yang terakhir yaitu komunikasi lebih eratnya dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan bimbingan. Nah, maksudnya komunikasi antara si konselor dengan si konseli itu akan semakin lebih erat karena dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Misalnya dari peserta didik ingin berkomunikasi dengan guru BK itu pasti akan lebih erat. Itu pasti dari siswa ataupun peserta didik ketika sudah merasakan ataupun menemukan dalam potensi dirinya itu pasti
akan memberikan suatu komunikasi yang lebih erat dengan guru BK-nya. Dengan yang berkepentingan itu seperti dengan kegiatan dalam layanan bimbingan. Ataupun bisa juga sama juga dengan antara konseli dengan konselor. Ketika konseli sudah menemukan ataupun memberikan ataupun sudah istilahnya sudah memberikan atau menerima ataupun sudah menemukan arahan yang harus dilakukan kepada si konseli tersebut, pasti si konseli itu akan memberikan ataupun dapat merasakan komunikasi yang lebih erat dengan si konselor tersebut. Itu mungkin keuntungan dari layanan sebuah penyusunan program dalam penyusunan program BKPI. Nah, kemudian ada tujuan dari penyusunan program BKPI. Nah, di sini juga tidak hanya ada konsep-konsepnya, konsep-konsep dasarnya aja. Nah, dalam penyusunan program BKPI juga ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu dari penyusunan program BKPI itu bertujuan untuk suatu wadah atau tempat adanya kejelasan arah pelaksanaan program. Terus adanya kemudahan kontrol dan mengungkapkan kegiatan serta terlaksanakannya program kegiatan secara lancar, efisien, dan efektif. Nah, maksud dari tujuan pelaksanaan penyusunan program BKPI ini itu dalam suatu konselor maupun guru BK dengan konseli ataupun peserta didik dan siswa itu pasti memiliki tujuan yang tertentu, yaitu dengan memiliki kejelasan arah ataupun pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengungkapkan berbagai kegiatan ataupun rancangan program yang telah dirancang dan terlaksanakannya program kerjanya yang sudah dirancang dengan guru BK maupun si konselor itu bisa dilaksanakan secara lancar, efisien, dan efektif apabila dalam sebelumnya itu sudah merancang dalam sebuah program kerja ataupun analisis data. Itu tujuan dari penyusunan program layanan BKPI. Nah, kemudian tidak hanya ada tujuannya saja, namun di sini juga ada manfaat dari penyusunan program rancangan dalam layanan BKPI. Nah, apa sih manfaatnya? Mungkin teman-teman sudah sudah tahu ataupun sudah paham dari beberapa sedikit. Nah, mungkin akan saya jelaskan beberapa manfaatnya. Yang pertama itu keputusan guru pembimbing untuk menghemat waktu, usaha biaya dengan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Jadi dari keputusan guru BK ataupun si konselor itu pasti sebelumnya sudah memiliki rasa udah memutuskan bahwa ini itu udah yang menjadi keputusan dari seorang guru BK ataupun konselor yang bisa untuk menghemat waktu, usaha biaya dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak mungkin bisa terjadi. Kemudian yang kedua, siswa ataupun si konseli itu akan menerima pelayanan bimbingan dan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan bidang bimbingan, dan jenis-jenis layanan bimbingan yang diperlukan. Jadi maksudnya siswa ataupun konseli itu akan dapat menerima pelayanan yang telah disampaikan kepada guru BK maupun konselor itu bisa menerimanya secara seimbang dengan secara menyeluruh, baik itu dalam kesempatan bidang bimbingan dan jenis-jenis bidang layanan yang lainnya. Itu maksudnya kesempatan bidang bimbingan itu bisa melanjutkan ataupun bimbingan dalam komunikasi itu bisa lebih erat, seperti bisa lebih erat antara komunikasi antara si konselor dengan si konseli yang bisa dapat dilanjutkan ataupun
pelayanannya itu bisa secara maksimal dan bisa diterima oleh siswa peserta didik maupun si konseli. Yang ketiga, manfaatnya ada setiap guru BK ataupun guru pembimbing ataupun bisa konselor itu bisa mengetahui perencanaannya masing-masing dan mengetahui pula bila mana dan di mana harus bertindak pada saat itu guru BK maupun konselor akan menghayati pengalaman yang sangat berguna. Jadi setiap guru BK ataupun konselor itu akan mengetahui perencanaannya masing-masing ataupun tugas-tugasnya masing-masing yang akan disampaikan kepada layanan bimbingan dengan peserta didik maupun siswa ataupun konseli. Nah, dari sini guru BK ataupun konselor bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus bertindak seperti itu, dan membuatnya untuk sangat berguna dalam kepentingannya peserta didik, siswa ataupun konseli. Terus di sini juga guru BK bisa menghayati ataupun merasakan pengalaman yang dapat disampaikan kepada konseli ataupun peserta didik dan siswa-siswi. Itu juga bisa membuat evaluasi atau bisa membuat mengetahui bagaimana perasaan-perasaan ataupun problem-problem yang dirasakan oleh peserta didik maupun si konseli tersebut. Nah, kemudian ada tahap-tahap dalam penyusunan program layanan BKPI. Nah, dalam suatu program perencanaan itu tidak hanya dalam syarat-syaratnya, namun ada juga tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai, yaitu seperti halnya kayak misalkan dalam sebuah awalan ataupun rancangan program kerja itu dalam guru BK maupun konselor itu bisa menentukan ataupun bisa mencapai tujuan yang harusnya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua ada menganalisis tentang sumber dan kendala. Nah, maksudnya itu seperti menganalisis apa saja yang perlu dianalisis, yang perlu dapat didapatkan informasi, apa saja kendala ataupun tindakan-tindakan lainnya sebelum melakukan atau melaksanakan layanan program bimbingan konseling, dan mencari sumber-sumbernya yang bisa berkaitan tentang kendala-kendala tersebut. Kemudian yang ketiga ada menganalisis tentang kebutuhan. Nah, menganalisis tentang kebutuhan ini itu juga bisa dapat sebelumnya dalam rancangan BKPI itu dalam guru BK itu bisa mencari ataupun menganalisis data ataupun menginterpretasikan kebutuhan apa saja yang harus disiapkan dan kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan yang sebelumnya untuk dilaksanakannya program layanan BKPI. Terus kemudian yang keempat ada menentukan tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur. Nah, tujuan ini bisa dapat lebih spesifik supaya bisa berjalan secara lancar apabila rancangan tersebut ataupun sebuah program kerja itu bisa tersusun ataupun terencana secara rapi ataupun sistematik. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada membutuhkan prioritas. Nah, dalam membutuhkan prioritas ini seperti seperti kolaborasi dengan support system itu dalam misal pelayanan guru BK itu semisal dalam melayani ataupun memberikan arahan kepada peserta didik ataupun siswa itu bisa berkolaborasi dengan guru BK yang lainnya agar bisa menentukan atau bisa bekerja sama tentang masing-masing tugasnya setiap dalam guru pembimbing.
Yang keenam ada menentukan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Nah, dalam guru BK ini ataupun konselor itu tidak hanya memberikan arahan ataupun memberikan wawasan atau tidak hanya memberikan motivasi ataupun pengalaman. Nah, di sini dalam guru BK itu juga memberikan sebuah layanan strategi ataupun kegiatan yang dapat diterima kepada peserta didik maupun siswa yang dapat berupa seperti video maupun animasi yang bisa dapat diterima oleh peserta didik maupun siswa dengan tujuan agar rencana tersebut ataupun kegiatan strategi-strategi yang telah dilaksanakan itu bisa berjalan secara spesifik ataupun efisien. Kemudian yang ketujuh ada mengadakan evaluasi terhadap perencanaan. Nah, setiap guru BK ataupun konselor itu setiap melaksanakan ataupun melakukan perencanaan ataupun kegiatan pasti dalam sebuah layanan itu akan dilaksanakannya evaluasi terhadap perencanaan. Evaluasinya itu seperti apa? Evaluasinya itu misalnya dalam tahapan ini semisal ada kekurangan, nah itu dievaluasi lagi agar bisa kedepannya itu bisa lebih sempurna atau bisa lebih baik. Kemudian dalam evaluasi tersebut juga ada beberapa tahapan ataupun strategi yang harus misalnya harus diganti ataupun dirancang secara lebih baik agar kedepannya itu bisa terencana secara lebih spesifik lagi. Kemudian yang ke-8 ada mengadakan beberapa bahan yang perlu diperbaiki dalam suatu program. Nah, mengadakan beberapa bahan itu seperti dalam guru BK ataupun konselor itu kayak seperti misalnya mengadakan kegiatan ataupun kolaborasi dengan siswa yang perlu diperbaiki dalam suatu program layanan. Itu mungkin tahap-tahap dari penyusunan program layanan BKPI. Selanjutnya ada jenis-jenis program dalam perencanaan program BKPI. Jenis-jenis program itu yang pertama ada program harian. Nah, program harian itu merupakan program yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu, tetapi dalam 1 minggu. Nah, program harian ini dijabarkan dari program mingguan dalam kelas-kelas tertentu. Dalam misalnya dalam jenjang SMP bisa terkait dengan memberikan program layanan pada kelas 9 yang akan misal yang akan melaksanakannya ujian. Nah, itu bisa dilaksanakan dalam program-program harian yang bisa dikaitkan dengan guru BK maupun siswa terdapat dalam hari-hari tertentu, tetapi dalam 1 minggu tersebut. Nah, program itu bisa dilakukan dengan cara melakukan layanan ataupun kegiatan pendukung yang bisa berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Kegiatannya itu seperti memberikan wawasan. Nah, memberikan wawasannya itu apa? Seperti memberikan layanan bimbingan ketika akan mendekati sebuah ujian. Misalnya dalam kelas 9 SMP. Nah, itu bisa memberikan ataupun layanan dalam program harian di kelas 9 tersebut. Kemudian yang kedua ada program mingguan. Program mingguan itu suatu perencanaan program rancangan rencana kegiatan yang disusun melalui sebuah program kerja selama pembelajaran 1 minggu. Nah, perencanaan program mingguan ini dapat dilaksanakan ataupun disiapkan selama kegiatan mingguan. Bisa melalui dalam berbentuk jaringan ataupun sistem-sistem yang berbentuk video ataupun proyek-proyek yang bisa dikembangkan untuk menjadi kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolahnya. Jadi dalam program mingguan ini seorang guru BK itu bisa merencanakan suatu pembelajaran kegiatan bisa melalui teori ataupun bisa melalui proyek-proyek yang akan disampaikan
kepada siswa agar dapat diterimanya secara tidak bosan. Maksudnya itu seperti guru BK itu menyiapkan, misalkan menyiapkan rancangan proyek-proyek berupa animasi ataupun video-video yang lainnya, itu yang bisa membuat ketertarikan antara video tersebut ataupun pembelajaran tersebut dengan peserta didik. Nah, selanjutnya ada program bulanan BKPI. Nah, program bulanan BKPI ini suatu program yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan, baik itu secara kegiatan pendukung selama 1 bulan yang telah dijabarkan atau yang telah dilaksanakan selama 1 bulan tersebut dengan berbagai program jabaran seperti program semesteran. Nah, program ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu seperti bulanan, semesteran, tahunan. Nah, program bulanan bimbingan dan konseling ini bisa berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dalam periode tertentu yang mungkin bisa dimulai dari sejak bulan Januari sampai bulan Juni sekarang. Nah, itu bisa menjadi pedoman setiap bulannya itu berjalannya itu seperti apa, layanannya itu berjalan seperti apa, kegiatan-kegiatannya itu berjalan dengan bagaimana, itu bisa dijadikan sebagai pedoman setiap bulannya. Nah, program-program ini melibatkan seluruh warga yang berada di sekolah, dari guru pembimbing ataupun guru BK, setiap guru BK masing-masing dalam setiap pelaksanaannya. Nah, program bimbingan bulanan ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membantu peserta didik ataupun siswa-siswinya dalam pengembangan dan meningkatkan kemampuan serta mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, setiap periode ataupun setiap tahapan-tahapannya itu pasti memiliki ataupun mempunyai tujuan masing-masing. Nah, itu tujuannya seperti apa dalam setiap bulannya? Pasti dalam setiap bulannya itu pasti memberikan dapat mempunyai pedoman seperti untuk meningkatkan kemampuan para siswa-siswanya ataupun meningkatkan atau mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, kemudian ada program semesteran BKPI atau semester program. Nah, program semester BKPI ini yaitu satuan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Nah, kegiatan program ini dilaksanakan pada semester tertentu, misalkan pada semester genap ataupun semester ganjil. Nah, kegiatan ini diantara lain seperti tatap muka, ataupun ujian tengah semester, ataupun ujian akhir semester. Nah, tatap muka itu seperti misalnya diadakannya ujian harian. Nah, ujian harian itu bisa diambil sebagai hasil semester setiap siswa peserta didik maupun siswa-siswinya. Nah, kemudian juga termasuk dengan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester juga bisa diambil ataupun bisa diambil hasilnya dari ujian sebelumnya yang ujian harian itu. Bisa dibandingkan antara nilai yang hasil ujian harian itu dengan ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya ada ujian akhir semester. Nah, itu bisa dijadikan satu ataupun bisa dibandingkan antara ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Itu bisa dibandingkan hasilnya antara siswa-siswinya, bagaimana hasilnya dalam satu semester tersebut. Kemudian yang terakhir ada program tahunan BKPI. Nah, program tahunan BKPI itu program yang akan dilaksanakan secara penuh ataupun secara totalitas dalam kurun waktu 1 tahun tertentu dalam jenjang sekolah, yang merupakan akumulasi, sinkronasi, dan rekapitulasi dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling selama 1 tahun dalam setiap masing-masing kelas. Nah, program tahunan ini
dilaksanakan setiap kurun waktu 1 tahun tertentu. Itu bisa kegiatan ini dapat memberikan evaluasi bagaimana dalam layanan program 1 tahun ataupun 1 semesternya itu di dalam jenjang masing-masing kelas itu apakah ada kendala ataupun ada sebuah layanan yang mungkin masih dalam sebuah belum terencana, itu bisa dievaluasikan dalam program tahunan BKPI. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai terakhir itu dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan kumpulan ataupun sekumpulan kegiatan bimbingan, layanan, dan konseling yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan konseling yang telah ditentukan. Nah, maksudnya dalam program bimbingan dan konseling ini merupakan suatu kumpulan ataupun wadah kegiatan pada layanan bimbingan dan konseling yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan konseling agar bisa mencapai tujuannya masing-masing dalam konseling yang telah ditentukan ataupun tujuan konseling yang telah direncanakan sebelumnya agar mencapai tujuan pada yang telah ditentukan. Sekian dari pemaparan yang telah saya sampaikan. Apabila dari perkataan ataupun pemaparan materi yang telah saya paparkan ataupun sampaikan masih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.